Hai hamba Allah, melangkahlah dengan berserah diri kepada Allah dan ambillah peluang di bulan Rajab ini. Sesungguhnya ampunanku kepada orang-orang yang bertobat, sungguh ampunanku itu wajib diberikan. Di bulan-bulan ini pintu-pintu telah dibuka untuk orang yang bertobat, semuanya berlari menuju kepada kami. Melangkahlah, naikilah berbagai tunggangan, berbagai kendaraan untuk menuju pintu-pintu rahmat kami dengan husnudzan. Husnudzan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Husnudzan bahwa amal-amal kita akan diterima oleh Allah. Husnudzan semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu akan dihapuskan oleh Allah. Itu husnudzan. Karena semua akan mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia cari, apa yang dia harapkan. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini berada di penghujung bulan Rajab, bulan suci, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah abadikan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna iddatash syuhur indallah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu isna asyara syahrun, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam catatan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan dalam satu tahun itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Itu penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. Kemudian penjelasan ini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan as-sanatu isna asyara sahran minha arba'atun hurum salasatun mutataliyah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Begitu kata Rasulullah SAW. Satu tahun itu, kata Nabi, ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4. Di antaranya adalah bulan suci. 3, kata Rasulullah, berurutan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Kemudian 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab, antara Jumadil dengan Sya'ban. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemuliaan bulan Rajab disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan di antara lataif, yaitu hal-hal yang menyangkut
keistimewaan-keistimewaan. Beliau menyatakan syahrul Rajab miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu adalah kunci pembuka dari bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian beliau mengutip penjelasan Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Kata beliau, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita mesti menanam. Wa Syahrul Sya'ban. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah wa Syahrul Saqi liz-Zar'i. Adalah bulan untuk menyirami tanaman yang kita tanam di bulan Rajab. Wa Syahrul Ramadan, sedangkan bulan Ramadan Syahrul Hasadi liz-Zar'i. Adalah bulan tempat atau saat di mana kita memanen tanaman yang kita tanam di bulan Rajab dan kita sirami di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, para ulama kemudian menyatakan man lam yazra fi Rajab lam yahsud fi Ramadan. Siapa yang tidak mau menanam amal soleh di bulan Rajab, maka pasti dia tidak akan memanen di bulan Ramadan. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Abu Bakar Al-Warraq menyatakan kembali, beliau mengatakan mathalu syahri Rajab masalur rih wa masalu syahri Sya'ban masalul ghaim wa masalu syahri Ramadan mathalul matar. Perumpamaan bulan Rajab itu adalah seperti beliau menyebutkan angin. Kemudian perumpamaan bulan Sya'ban itu seperti mendung. Dan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti hujan. Di dalam teori hukum alam bagaimana terjadinya hujan, dimulai dengan awan yang ditiup oleh angin, maka kemudian terjadilah hujan. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hubungan antara Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu seperti angin, mendung dan hujan. Oleh karena itu siapa menginginkan hujan, dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan hujan kalau tidak ada mendung, tidak ada angin. Artinya apa? Ketika dia menginginkan Ramadan menjadi syahrul khairi wal barakah, bulan kebajikan, bulan keberkahan, maka dia mesti menanam sebanyak-banyaknya amal saleh di bulan Rajab dan kemudian dia menyiraminya di bulan Sya'ban. Insya Allah dia akan memanennya di bulan Ramadan. Itulah rumus yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama yang lain menjelaskan as-sanatu misla syajarah. 1 tahun itu seperti pohon. Wa syahrul Rajab. Sedangkan bulan Rajab adalah ayyamu, adalah hari-hari di mana di hari itu kemudian tanaman-tanaman itu tumbuh, tanaman-tanaman itu subur. Kemudian wa Sya'ban ayyamu tafri'iha. Sedangkan bulan Sya'ban itu adalah hari di mana cabang-cabang itu kemudian tumbuh menjadi subur. Sedangkan Ramadan
kata beliau, ayyamu qatafiha, hari di mana kita memetik buah yang ada di pohon tadi. Itu penjelasan ulama yang lain. Wal mu'minun, sedangkan orang mukmin, qitafuha, mereka adalah yang memetiknya. Maka orang mukmin tidak akan bisa memetiknya kalau dia tidak pernah menanam pohon, tidak pernah menyiraminya. Dia tidak akan pernah bisa memetiknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Rajab Al-Hambali kemudian mengingatkan, jadirun biman sawwada sahifatah. Sungguh merupakan perkara yang aneh, merupakan perkara yang menarik perhatian kita. Biman sawwada sahifata, orang yang mengotori catatan amal perbuatannya bidunub, dengan dosa-dosa. Oleh karena itu, kalau dia sudah mengotori catatan perbuatannya dengan dosa, maka mesti menjadi perhatian dia, mesti menjadi fokus dia. Apa? Yaitu an bayyadha, dia harus memutihkan, dia harus membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam catatan perbuatan dia, bitaubati, dengan taubat, fi hadza syahr, kata beliau, di bulan suci, yaitu bulan Rajab ini. Maka jangan mengisi bulan Rajab itu dengan maksiat. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi Allah menyatakan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu sekali-kali mendolimi di bulan suci itu anfusakum, diri kamu. Melakukan kedoliman itu dosa. Tetapi ketika Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum, itu menunjukkan bahwa dosanya melakukan kedoliman terhadap diri kita, melakukan dosa yang kita lakukan, sehingga kemudian kita seperti mendolimi diri kita. Itu disebutkan di dalam ayat itu. Padahal melakukan kedoliman itu sudah merupakan dosa, menunjukkan bahwa dosanya melakukan kedoliman di bulan Rajab itu lebih besar lagi. Itulah makna yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa perbuatan yang dilakukan di bulan suci dilipat gandakan oleh Allah. Jika perbuatan itu baik, dilipat gandakan oleh Allah kebaikannya. Jika perbuatan itu maksiat, dilipat gandakan dosanya. Itu makna bulan haram, itu makna bulan suci. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa biman dayya'a umrahu, dan orang-orang yang sudah menyanyiakan umurnya fil bitalati, untuk melakukan pengangguran. Pengangguran di sini maksudnya adalah dia menghabiskan waktunya bukan untuk melakukan ketaatan. Dia gunakan waktunya mungkin untuk perkara-perkara di luar ketaatan. Kalau dia termasuk orang yang menghabiskan umurnya, man dayya'a umrahu fil bitalati, kata beliau, maka apa? Nasihat beliau, ayyaghtanima, hendaknya dia meraih kesempatan fihi, di bulan Rajab ini, ma baqiya minal umur, selama kita masih diberi sisa umur, selama kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan di sisa umur kita, di sisa hidup kita, untuk kita raih, mengisi pundi-pundi catatan amal kita, agar kemudian catatan yang tersisa ini adalah catatan kebaikan. Dan Allah jadikan Rajab, Allah jadikan bulan haram kepada kita untuk melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Itulah makna dibalik rahasia 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Oleh karena itu ada nasihat yang beliau kutip. Beliau menyatakan, bayyid sahifatak, kamu putihkan catatan amalmu, as-sauda'a fi Rajab, yang hitam itu
di bulan Rajab. Bisalihil amalil munji minal lahad, dengan amal-amal soleh yang akan menyelamatkan kamu minal lahab, dari neraka yang akan menerkam kita. Syahrun haram, bulan haram, ata min asyhuri hurum, datang di antara bulan-bulan haram. Idza da'allaha da'in, yang apabila seseorang itu berdoa kepada Allah, fihi, di bulan haram itu, lam yahib, Allah tidak akan pernah mengecewakan dia. Kalau kita berdoa kepada Allah di bulan haram, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan doa-doa kita. Tuba li'abdin zakafihi, kata beliau, beruntunglah hamba yang dia di bulan haram itu mensucikan dirinya. Lahu amalun, di mana dia memiliki amal. Fakaffa fihi anil fahsya'i, dan dia mencegah di bulan haram itu dari perbuatan keji, warriyabi, dan perbuatan yang menimbulkan keraguan di dalam dirinya. Itu gambaran yang beliau nyatakan di dalam syairnya tadi. Gambaran yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian beliau menyatakan, karena itu ambillah kesempatan di bulan Rajab ini, di bulan haram ini. Dengan apa? Dengan ightinam, ghanimah, mengumpulkan, mendapatkan ghanimah, keuntungan sebanyak-banyaknya, dengan melipat gandakan amal soleh. Nah, memang betul tidak ada hadis sahih yang menjelaskan tentang misalnya keutamaan secara khusus. Misalnya seperti disebutkan oleh sebagian ulama, pada saat awal-awal Ramadan, awal-awal bulan Rajab itu ada namanya salat raghaib. Ibnu Rajab mengutip, menyatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ini, amalan-amalan seperti ini yang secara khusus kemudian disebut dengan salat raghaib tadi, itu dinyatakan oleh beliau sebagai perkara yang bid'ah. Tetapi kalau kita bicara terkait dengan ibadah secara umum, artinya kita mengambil momen untuk kemudian kita manfaatkan momen itu, melipat gandakan amal soleh kita dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan zikir, dengan wirid, atau misalnya melipat gandakan amal-amal dakwah kita di bulan Rajab, maka itu termasuk perkara yang para ulama sepakat tidak ada ikhtilaf mengenai kebaikannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beliau kemudian menyatakan, ya abdu aqbil muniban waghtanim rajaba. Hai hamba Allah, aqbil, melangkahlah, muniban, dengan berserah diri kepada Allah, waghtanim rajaba, dan ambillah peluang di waktu di bulan Rajab ini. Fa inna afwiya, ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, fa inna afwiya, sesungguhnya ampunanku, amman tabaqat wajaba, kepada orang-orang yang bertobat, sungguh ampunanku itu wajib diberikan. Fi hadil asyuri abwab, di bulan-bulan ini pintu-pintu qad futihat littaibin, telah dibuka untuk orang yang bertobat. Fakullun nahwana haraba, semuanya berlari menuju kepada kami. Khattur rakaiba fi abwabi rahmatina, melangkahlah, naikilah berbagai tunggangan, berbagai kendaraan, fi abwabi rahmatina, untuk menuju pintu-pintu rahmat kami. Bi husni dhannin, dengan husnudzan. Husnudzan bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Husnudzan bahwa amal-amal kita akan diterima oleh Allah. Husnudzan semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu akan dihapuskan oleh Allah. Itu husnudzan. Fakullun nala man talaba,
Karena semua akan mendapatkan apa yang dia minta, apa yang dia cari, apa yang dia harapkan. Begitu kata beliau yang beliau kutip. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah momentum kita. Inilah yang menjadi alasan mengapa khatib di penghujung Rajab ini ingin mengingatkan kembali kepada para jamaah sekalian, mumpung kita masih bertemu dengan sekali, yaitu di minggu atau pekan terakhir di bulan Rajab ini. Semoga kita masih punya kesempatan di sisa waktu yang ada ini. Bahkan ada sebagian ulama yang kemudian meminta kepada Allah, Allahumma akhirni mauti ila Rajab. Ya Allah, tangguhkanlah wafatku sampai bulan Rajab, supaya kemudian beliau bisa mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pada saat yang sama melipat gandakan amal solehnya, sehingga amal soleh itu bisa menjadi bekal kemuliaan dan kebaikan yang akan digunakan untuk menghadapnya. Inilah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini khatib ingin sampaikan pesan yang sering dikutip oleh para ulama. Ya bunayya, hai anakku, innal masafah ba'idah. Sesungguhnya perjalanan kita panjang. Bayangkan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kehidupan kita itu ada 3. Sebelum kita lahir di dunia, Allah sudah catat nama kita di Lauhul Mahfuz. Sampai kemudian kita dilahirkan di dunia. Itu panjangnya, itu lamanya, bisa ribuan, bisa jutaan, bisa miliaran tahun, kita tidak tahu. Kemudian kita dilahirkan di dunia. Ternyata usia kita tidak lama. Kata Rasulullah, a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Pendek. Setelah itu kemudian kita diwafatkan. Kita beralih pada kehidupan berikutnya. Di alam barzakh. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan di akhirat. Dan itu panjang. Karena itu nasihat tadi camkan betul-betul. Ya bunayya, wahai anakku, innal masafata ba'idah. Perjalanan ini panjang. Wazatu, sementara bekal kita hidup di dunia ini qalilun, sedikit sekali. Oleh karena itu kata Sayyidina Ali, ad-dunya darud dunya, dunia dan tempat dunia ini darus sidqin, kata Sayyidina Ali, liman shadaqah. Dunia itu adalah tempat yang jujur, tempat yang benar. Untuk siapa? Orang yang berhasil melihat dunia, menempatkan dunia, memperlakukan dunia dengan benar. Tetapi ketika dia tidak bisa melihat dunia dengan benar, memperlakukan dunia dengan benar, maka dia akan tertipu dengan dunia. Dan itulah maka dunia disebut dengan daniyah, sesuatu yang hina, dari kata dana. Karena memang itulah dunia. Tetapi kata Sayyidina Ali, ad-dunya darus sidqin liman shadaqaha. Kalau kita bisa melihat, kita bisa menempatkan, kita bisa memperlakukan dunia ini dengan benar. Kita ambil kesempatan yang singkat ini, yang pendek ini, untuk mengisi amal soleh. Kita ambil kesempatan yang singkat ini untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah dunia itu akan menjadi darus sidqin, tempat yang jujur, tempat yang benar bagi kita. Dan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menyesal. Kita tidak akan pernah merasa rugi karena kita telah menempatkan dunia, karena kita telah melihat dunia dengan penglihatan, dengan pandangan, dengan sikap yang benar. Itulah kata Sayyidina Ali. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah rahmatullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Rajab yang suci yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita. Pertama, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertobat, memutihkan catatan-catatan amal perbuatan kita. Yang kedua, mengisi lembaran-lembaran amal kita dengan amal-amal soleh. Dan Allah memberikan taufik kepada kita. Sehingga akhirnya ini menjadi bekal kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yarfi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma takhulu bainana wa baina ma'siyatik wa min at-ta'ati ma tuballighu bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina. Allahumma taqabbal minna jami'a a'malina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami' masyayikhina. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an dukkaha wa jillaha wa alaniyataha wa sirraha wa awwalaha wa akhiraha bimannika wa judika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi nasrika wa aunika wa karamika wa judika ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Aqimus shalah.